Ini rute jalan yang menurun panjang banget guys di Semarang Solo. Coba kita lihat posisi kilometer per liternya 47,8, kecepatan 103, 49,1, masih naik lagi, masih 49,1, kecepatan masih tetap di angka 100, dan puncaknya adalah 62,5 km per liter. Halo guys, ketemu lagi dengan Fenty Bayu Channel. Kali ini kita mau kemana? Kita mau mudik ke Malang. Tapi sebelum ke Malang, kita mau ke Semarang dulu nih. Oke, dari mobil barusan kita isi bensin untuk memastikan bensinnya udah full, karena nanti kita mau cek full to fullnya. Kita nyalain dulu guys mobilnya. Sama kita cek trip A nya itu nanti kita reset dulu ya. Trip B juga kita reset, average kilometer per liter kita reset, supaya kita tahu nanti kita sampai Semarang itu berapa nih konsumsi bahan bakarnya. Ya, kali ini kita naik Yaris Cross Hybrid. Di sini kita bisa lihat bahwa kalau yang hijau-hijau tadi itu lagi posisi ngecharge. Kalau kuning ini motor listriknya yang lagi menggerakkan roda. Nah, kalau ada merah-merahnya ini berarti ada kombinasi dari mesin konvensionalnya menggerakkan roda juga. Nah, sebetulnya kita bisa lihat juga nanti di MID-nya sini itu pakai tombol yang di tengah itu. Kita geser-geser. Nah, ini dia kalau lambangnya seperti itu, biru-biru ke baterai, itu lagi nge-charge. Nah, kalau baterai ke roda, ini berarti motor listrik yang lagi menggerakkan rodanya. Kalau ada mesinnya yang ada dua panah, itu berarti mesin lagi menggerakkan roda sekalian dia nge-charge. Begitulah guys, kira-kira cara kerjanya Yaris Cross Hybrid ini. Oke, ini kita masih di sekitar Jakarta Utara, di sekitar Sunter. Ini di depan MOI tepatnya. Habis ini kita masuk ke tol yang ada di depan MOI persis, terus langsung mengarah ke Lingkar Luar. Oke, kita nanti naik ke tol MBZ, tapi maaf tadi di tol MBZ belum sempat ngerekam. Ini udah keluar tol MBZ. Kita coba cari rest area sambil mampir ke toilet ya. Oke, udah jalan sekian. Ke Semarang kurang 4,5 jam lagi. Posisinya tadi 22,1 per liter ya. Nah, ini rest areanya, coba kita melipir dulu. Itu kita lanjut ke Semarang. Semangat. Di Yaris Cross ini kita bisa pakai EV mode, jadi full pakai baterai. Jadi kalau baterainya itu lebih dari 50%, kita bisa pencet tadi tombol EV mode. Kita bisa lihat indikatornya bahwa hijau-hijau terus atau kuning-kuning terus yang nyala tanpa ada merah-merahnya sama sekali. Nanti kalau baterainya udah berkurang baru dia merahnya nyala. Bisa ngecharge. Kemudian kalau kecepatan di bawah 50 km per jam kita bisa pakai full EV mode. Oke, kita lanjut ke Semarang. Nah, ini kondisi hujan deras banget sampai ada notif nih kalau kameranya ketutupan sama air. Jadi semua sensornya mati ya guys. Tapi jangan khawatir. Nanti akan nyala lagi kalau hujannya udah reda dan kameranya udah nggak ketutupan. Oke, ini udah sampai di Palimanan, langsung lanjut. Kita lanjut ke Palikanci. Yuk, jalan terus. Kondisi jalanan masih sepi karena ini kita ambil di tanggal 3 April ya. Ini kita lewat jembatan merah legendaris yang selalu jadi ikonik kalau kita lewat tol dari Jakarta menuju ke Semarang. Oke, kayaknya bentar lagi kita bisa sampai ke Kali Kangkung ya. Ya, alhamdulillah sudah sampai Kali Kangkung. Agak penuh sedikit tapi masih wajar. Ini paling sekitar ya nggak sampai 5 menit lah kita antri ini. Wah, ada mobil baru nih. Oke, yang di belakang itu adalah Jetour X70 Plus. Lalu yang di depannya adalah Jetour Dashing ya. Itu mobil China yang akan masuk di Indonesia. Kita sekarang sudah sampai Semarang guys. Tripnya 440,8 dengan average 22,0. Kita isi bensin di posisi 447 km.
Nah, ini udah ke reset semua trip A-nya, kemudian range-nya bensin udah penuh, range 579 km. Tadi kalau nggak salah itu di 447 448 ya. Kemudian kita cek berapa tadi isi bensinnya, itu adalah 20,29 liter. Jadi kalau 448 dibagi 20,29 hasilnya adalah 22,1 km per liter, dan itu akurat guys. Oke, udah kita istirahat di Semarang. Hari kedua kita lanjut Semarang ke Malang. Kita belum isi bensin dari tadi malam, kita udah fullin. Sekarang posisi sudah dipakai 7,7 km di dalam kota. Oke, kita lanjut ke Malang, butuh waktu 4,5 jam ya, sekitar 413 kilo. Yuk, kita lanjut aja. Oke, sekarang sudah di gerbang tol Banyumanik. Agak ngantri dikit, nggak apa-apa, cuma sebentar. Ya, setelah lewat gerbang tol Banyumanik, saya sukanya kalau rute dari Semarang menuju Malang ini, itu pemandangannya bagus banget guys. Jadi pohonnya hijau-hijau, kemudian banyak bukit. Terus abis itu yang paling menarik itu adalah jalannya itu turun tuh panjang banget ya. Nanti kita coba lihat di jalan yang menurun itu kita bisa tembus berapa sih untuk konsumsi bahan bakarnya ya. Nah, bisa kita lihat posisi jalan itu dari tadi menurun terus. Ini posisi di sini udah sekitar 24 km per liter. Nanti kita lihat lagi ya, ke depan tuh ada jalan yang menurun yang lebih panjang lagi. Dan di sini kita bisa lihat banyak pegunungan, banyak bukit gitu ya. Jalannya juga pemandangannya bagus banget. Oke, ini di tanggal 4 April. Kondisi jalanan cuacanya cerah, agak mendung sedikit, tapi kita belum menemukan hujan ya dari tadi. Semoga nggak hujan kayak kemarin lah, karena kalau hujannya deras banget itu sensornya bisa mati semua. Dan memang kita kalau hujan kan visibility-nya rendah ya, jadi nggak bisa ngebut-ngebut juga, paling cuman antara 40-50 km per jam. Dan dari kemarin dari Jakarta ke Semarang sama Semarang ini ke Malang, kita tuh nggak pernah ngirit-ngiritin ya. Jadi nyetir tuh biasa aja normal ya, 100-120 gitu. Kalau misalkan lagi penuh gini ya 80-90. Kalau lagi sepi biasanya di angka 100-120, bahkan kadang lebih dikit lah 130 kalau kelupaan. Mau nyalip juga nyalip aja, tinggal injek gas, wush, langsung kesalip deh. Oke, ini dia jalan menurun yang ditunggu-tunggu. Sekarang posisi di 71 km. Nah, udah tembus di angka 37,1 ya. Ini lihat kecepatannya di atas 100, jalan menurun banget. Ini sekitar 15 kiloan, nanti di kilometer ke 86 itu baru dia jalannya normal atau malah naik lagi gitu. Sampai ke angka 41 ini sekarang 41,6. Sekarang di 43,0, luar biasa. Kecepatan masih 100, 45,8 guys. Lanjut terus. Masih lanjut lagi 46,2, kecepatan juga masih stay di 100-an. 49,1 ini di kilometer 77. Lanjut lagi, dan puncaknya adalah 62,5. Ih, gokil banget. Yaris Cross Hybrid. Oke, sekarang sudah sampai di Ngawi. Kita lanjut lagi ke arah Gresik ya. Sekarang udah di Mojokerto. Bentar lagi kita sampai ke Warugunung. Ya, ini dia gerbang tol Warugunung. Kita udah di Surabaya guys. Kondisi tol juga sama seperti kemarin, tidak terlalu penuh. Ini juga cuma ngantri sebentar. Kita lihat di map, itu ke Malang 84 km lagi atau 1 jam 20 menit. Ini sudah sampai sekitar di Pandaan, dimana banyak pegunungan gitu ya, atau bukit-bukit yang kita bisa lihat. Dan ada cerobong asap yang sangat tinggi, itu pabrik yang ada di Pandaan. Dan ini ikonik banget. Di tikungan ini kemudian ada bukit di belakangnya, plus ada cerobong asap. Ini kalau sudah melihat pemandangan ini berarti sudah deket banget sama kota Malang. Ini adalah salah satu rest area yang ada di Pandaan Malang. Kita bisa lihat tidak terlalu penuh ya, karena memang belum di musim mudik, masih tanggal 4 ini.
Mungkin besok ketika musim mudik sudah mulai ramai. Nah, ini dia, kita sudah bisa lihat pintu keluar ke Singosari. Kita belok kiri ke Singosari. Karena nanti kita mau keluarnya di pintu yang Bentul itu ya guys, bukan di pintu yang Sawo Jajar. Nah, itu dia gerbang tol Singosari. Udah nggak sabar nih kita mau keluar tol. Alhamdulillah sudah sampai di Kota Malang. Kita lihat posisi trip A dari Semarang tadi 422 km. Kemudian trip B totalnya adalah 860-an tadi ya. Tapi ini baru keluar tol nih, belum sampai ke tempat tujuan kita. Nanti kita lihat sampai akhirnya kita isi bensin itu jumlah tripnya berapa sih gitu ya. Terus kita bagi lagi dengan total bensin yang kita isi di hari ini gitu. Lalu nanti kita totalin berapa kira-kira kebutuhan bensin dari Jakarta menuju Semarang sampai akhirnya ke Kota Malang. Kita nanti jumlahkan dan kita coba hitung average kilometer per liternya ya. Ini sudah di Taman Kendedes, ini udah deket banget. Habis ini kita ambil jalur yang paling kanan karena kita harus naik ke flyover supaya nggak kena lampu merah ya guys. Flyover ini tuh kalau weekend biasanya tuh macet banget karena orang dari tol tadi atau dari Surabaya biasanya keluar tol pasti langsung kalau mau menuju ke tengah kota itu akan naik ke flyover ini, dan di depan sana nanti akan ada traffic light sehingga biasanya numpuk tuh. Nah jadi biasanya ini akan macet, cuman karena ini bukan weekend jadi masih lancar. Oke, sambil menikmati pemandangan Kota Malang, habis ini kita menuju pom bensin ya. Kita mau isi bensin dulu, kita fullin lagi. Kira-kira butuhnya berapa liter sih tadi selama kita perjalanan dari Semarang menuju ke Kota Malang dengan berkendaranya yang normal-normal aja, gas-gas aja, 100 sampai 120 km per jam. Ya, ini adalah totalnya 876 km. Isi BBM pertama 20,29, BBM yang kedua 19,3 ini di Malang. Totalnya cuma 39,6 liter guys. 39 liter sudah bisa dari Jakarta sampai ke Malang. Oke, irit nggak tuh? Coba komen di bawah ya. Karena biasanya kalau saya naik mobil 1500 cc dengan mesin yang konvensional itu biasanya butuh antara 60 sampai 70 liter untuk BBM-nya ya. Coba kalian ada yang pengalaman seperti saya atau pernah seirit ini, atau kalau misalkan kalian pakai mobil yang normal atau pakai mesin diesel, apakah lebih irit gitu ya? Coba boleh komen di bawah, boleh kasih tahu pengalamannya supaya kita bisa bersama tahu ini informasinya gitu ya. Oke, sekian video dari Venti Bayu Channel untuk Yaris Cross mudik dari Jakarta ke Malang. Tunggu video kami berikutnya ya. Jangan lupa klik like dan juga subscribe. Bye bye. Thank you guys.